Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penentuan kondisi optimum proses ekstraksi uranium dan thorium dari terak 2 timah dengan metode asam sulfat dan solvent extraction. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 23 dengan anggota saya sendiri, Fatihatul Husna, dengan NPM 3334170056 dan rekan saya. Nama saya Jesta Satria Bahida Warfian dengan NPM 3334160055. Berikut ini adalah beberapa outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang ketiga metode penelitian. Dan yang terakhir yaitu referensi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini saya akan menjelaskan kenapa sih dilakukan penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, di Kepulauan Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Salah satu perusahaan yang mengolah timah yaitu PT Timah Indonesia. Nah, PT Timah Indonesia ini mengolah timah sebagai bahan utama dan juga menghasilkan terak timah sebagai produk samping. Ini merupakan proses pengolahan timah dari biji menjadi timah kasar dan menghasilkan terak timah sebagai produk samping. Nah, pertama-tama dilakukan penambangan biji. Selanjutnya dilakukan pengolahan mineral. Nah, pengolahan mineral ini dilakukan untuk meningkatkan kadar timah. Pada pengolahan mineral dilakukan preparasi secara fisik. Selanjutnya dilakukan proses pre-smelting. Nah, proses ini dilakukan sebelum proses smelting. Prosesnya seperti pengontrolan dan penimbangan, sehingga pada proses smelting dapat berjalan secara efisien. Setelah itu dilakukan proses smelting. Nah, pada proses smelting ini atau peleburan menghasilkan slag 1 timah dan juga timah kasar. Nah, timah kasar ini merupakan produk utama yang akan diolah selanjutnya. Kemudian produk sampingnya berupa slag 1 timah. Nah, slag 1 timah ini masih memiliki kandungan unsur yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Karena itu dilakukan proses peleburan yang kedua. Nah, proses peleburan yang kedua ini menghasilkan slag 2 timah dan juga hardhead. Hardhead ini berupa paduan FeSN. Nah, terak 2 timah ini merupakan bahan yang akan kita olah pada penelitian ini. Kenapa terak 2 timah perlu diolah kembali? Karena terak 2 timah ini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal pada terak 2 timah ini masih mengandung unsur yang bernilai ekonomis. Hasil karakterisasi XRF terhadap terak 2 timah menunjukkan adanya unsur radioaktif berupa uranium dan thorium, dan juga terdapat logam tanah jarang. Unsur radioaktif yang terkandung dalam terak 2 timah berupa uranium dengan kadar 619 ppm dan thorium dengan kadar 5300 ppm. Pemanfaatan unsur radioaktif dari terak timah juga menjadi solusi bagi kelestarian lingkungan. Karena unsur radioaktif sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga sangat reaktif. Logam tanah jarang dan unsur radioaktif yang terkandung dalam terak 2 timah dapat dimanfaatkan apabila telah terpisah satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada penelitian ini dilakukan untuk menentukan kondisi optimum proses pelindian uranium dan thorium pada terak 2 timah dengan metode asam sulfat. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas proses pemisahan uranium dan thorium melalui metode solvent extraction menggunakan triosilamin.
Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh konsentrasi larutan triosilamin terhadap jumlah uranium dan thorium yang dihasilkan. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh lamanya proses pengadukan terhadap jumlah uranium dan thorium yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh jumlah larutan organik dibanding aqueous terhadap jumlah uranium dan thorium yang dihasilkan. Selanjutnya kami akan membahas tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdiri dari kandungan terak 2 timah, lalu proses roasting, selanjutnya proses leaching, lalu proses solvent extraction, dan faktor-faktor yang mempengaruhi solvent extraction. Nah, ini merupakan timah 2. Timah 2 adalah hasil samping dari proses peleburan timah yang kedua. Nah, hasil samping ini kemudian diolah untuk mengambil unsur radioaktif yang ada pada terak 2 timah ini. Nah, ini merupakan kandungan terak 2 timah. Terak 2 timah ini memiliki kandungan uranium dan thorium. Uranium sendiri merupakan unsur dengan nomor atom 92 dengan titik leleh 1135 derajat Celcius, titik didih 4131 derajat Celcius, yang berwarna perak keabu-abuan dan bersifat radioaktif. Uranium sendiri diaplikasikan sebagai bahan utama reaktor nuklir dan komponen X-ray dan juga sebagai alat militer. Selain uranium, terak 2 timah juga mengandung thorium. Thorium ini merupakan unsur yang memiliki nomor atom 90 dengan titik leleh 1750 dan titik didih 4785 derajat Celcius. Dan unsur ini memiliki warna perak dan bersifat radioaktif. Aplikasi dari thorium ini yaitu sebagai bahan bakar reaktor nuklir, sebagai coating kabel tungsten pada komponen elektronik, dan masih banyak lagi. Kemudian proses roasting. Nah, roasting ini merupakan pemanasan di bawah titik lebur. Pada penelitian ini dilakukan roasting dengan menambahkan NaOH. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan oksida silika dari terak 2 timah dengan cara mereaksikan SiO2 dan ion Na+ dari NaOH sehingga didapatkan Na2SiO3. Sedangkan oksida-oksida lain akan bereaksi dengan ion hidroksida atau ion OH- dari NaOH dan didapatkan senyawa thorium hidroksida, uranium hidroksida, dan logam tanah jarang hidroksida. Ini merupakan reaksi yang terjadi antara thorium dengan NaOH. Setelah proses roasting ini dilakukan pencucian dengan air yang berfungsi untuk menghilangkan natrium silika. Nah, proses leaching dilakukan dengan menggunakan hasil endapan dari proses roasting. Nah, hasil endapan ini akan bereaksi dengan asam sulfat yang akan membentuk uranium sulfat, thorium sulfat, dan juga NaReE SO42. Ini merupakan reaksi yang terjadi. Nah, yang pertama yaitu reaksi yang terjadi antara thorium hidroksida yang bereaksi dengan asam sulfat membentuk thorium sulfat dan air plus ion H+. Kemudian uranium hidroksida akan bereaksi dengan asam sulfat yang menghasilkan uranium sulfat plus air dan ion H+. Nah, selanjutnya yaitu logam tanah jarang yang bereaksi dengan ion SO42- yang menghasilkan NaReE SO42. Selanjutnya dilakukan proses solvent extraction. Selanjutnya kita akan membahas tentang solvent extraction. Apa itu solvent extraction?
Solvent extraction atau nama lainnya liquid-liquid extraction adalah suatu metode yang digunakan untuk memisahkan senyawa berdasarkan kelarutannya dalam sistem tertentu. Secara umum, metode ini dilakukan dengan mencampurkan larutan yang mengandung ion logam dengan fasa organik hingga mencapai keadaan setimbang. Kemudian, larutan tersebut didiamkan hingga terbentuk dua fasa yang terpisah berdasarkan berat jenis dari kedua fasa tersebut. Nah, fasa organik yang mengandung ekstraktan itu biasanya memiliki nilai spesifik graviti yang lebih rendah dibandingkan dengan fasa aqueous, sehingga fasa organik akan berada di atas fasa aqueous. Pada percobaan ini, ekstraktan yang digunakan adalah trioxylamine atau TOA. Nah, dengan menggunakan TOA ini akan terjadi reaksi 3R2NH2 2 kali SO4 ditambah dengan UO2SO4 2 kali min 2 menghasilkan R2NH2 6 kali, UO2SO4 4 kali ditambah dengan SO4 min 2. Bisa kita lihat pada gambar di atas. Pertama kan ada dua fasa yang berbeda ya, fasa organik dengan fasa aqueous. Nah, kita bisa melihat ada titik-titik, itu tuh menandakan uraniumnya. Nah, ketika dilakukan mixing, maka uranium tersebut akan bereaksi dan dia tergabung pada fasa organik. Setelah didiamkan, dia akan kembali berpisah, tapi kita lihat titik-titiknya itu berpindah ke atas, menandakan bahwa reaksinya ini berhasil, yaitu uraniumnya berpindah ke atas. Lalu setelah berpindah, kita bisa memisahkan fasa aqueous dengan fasa organik. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan dari solvent extraction. Yang pertama adalah perbandingan fasa organik dan fasa aqueous. Semakin banyak larutan organik, maka jumlah uranium dan thorium yang akan dihasilkan juga semakin banyak. Hal ini dikarenakan semakin banyak fasa organiknya, maka semakin banyak uranium dan thorium yang bisa terikat ke fasa tersebut. Yang kedua adalah konsentrasi dari tirosilamin. Semakin tinggi konsentrasi tirosilamin, maka jumlah uranium dan thorium yang dapat dihasilkan juga akan semakin banyak. Hal ini dikarenakan konsentrasi tirosilamin yang meningkat tersebut akan memperbanyak kemungkinan reaksinya bertemu antara uranium dan tirosilamin, sehingga semakin cepat reaksinya dan semakin tinggi uranium yang bisa dihasilkan. Dan yang terakhir adalah lama pengadukan. Hal ini dikarenakan pengadukan berfungsi untuk mempercepat reaksi karena dia mencampurkan dua fasa yang berbeda tersebut. Dengan cara pengadukan, dia akan bercampur sementara. Nah, jadi semakin lama pengadukannya, maka semakin lama juga fasa tersebut tercampur dan semakin banyak juga kemungkinan uranium yang bisa berpindah dari fasa aqueous ke fasa organik, sehingga mempertinggi dari uranium yang dihasilkan. Pada diagram alir percobaan kali ini, hal pertama yang perlu disiapkan adalah terak 2 timah. Setelah terak 2 timah tersebut disiapkan, maka terak 2 timah tersebut akan di roasting dengan NaOH pada temperatur 700 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan lapisan oksida silika pada terak 2 timah, karena lapisan oksida tersebut suka mengikat oksida-oksida lain sehingga dia menjadi sulit dipisahkan. Setelah itu dilakukan proses milling dan sieving yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran partikel. Lalu dilakukan proses leaching dengan temperatur 80 derajat Celcius menggunakan H2SO4. Hal ini dilakukan untuk memisahkan unsur radioaktif dan unsur logam tanah jarang.
yang dimana dia terpisah menjadi dua bagian. Yang pertama residu yang mengandung logam tanah jarang, dan yang kedua adalah filtrat yang dimana mengandung uranium dan thorium sulfat. Setelah itu dilakukan proses filtrasi. Setelah proses filtrasi dilakukan proses solvent extraction. Solvent extraction ini prosesnya dilakukan dengan beberapa variasi. Yang pertama adalah variasi konsentrasi larutan tirosilamin sebesar 2%, 3%, 4%, 5%, dan 6%. Lalu variasi waktu pencampuran, yaitu 2 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Dan yang ketiga adalah variasi dari fasa aqueous dan fasa organik, yaitu 1:1, 1:2, dan 1:3. Setelah solvent extraction, maka dilakukan analisa unsur. Alat dan bahan yang digunakan adalah spektrofotometer UV VIS, ICP OS Optima, Terak 2 timah, isobutanol, NaOH, H2SO4, triosilamin, dan kerosin. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Susaptri dan teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.